Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka pada malam yang insya Allah berbarakah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan sholawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nasa minas siratil munhanin ila siratil mustaqim. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Beradanya saya sekarang di depan antum semua yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Nur Jihad. Kepadanya dipersilahkan. Ini masih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini diiringi dengan ridho ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, alangkah baiknya kita buka acara kita dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, Kultum, kuliah 7 menit, yang akan dibawakan oleh saudara kita Jamaluddin. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama menguji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga alat secanggih pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak bagi kita. Mulai dari nikmat kita berduduk seperti ini, nikmat kita berjalan, nikmat kita mendengar, nikmat kita melihat. Itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu patut kita mensyukurinya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita diberikan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan artinya kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah nikmatnya. Dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmatku atau tidak mau merasa bersyukur atas nikmatku, baik itu sedikit maupun banyak, maka pastilah azabku sangat pedih bagimu. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah atau kita sebagai seorang muslim, maka patut kita untuk berbanyak-banyak untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita diberikan, baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Kita harus mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan kita diberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kita membaca selawat kepadanya dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepada kita dan kita akan diberikan 10 kebaikan. Yaitu yang dimaksud 10 kebaikan adalah 10 rahmat kita diberikan olehnya. Baik, langsung saja. Ya, judul saya yaitu tentang apa yang dimaksud dengan keadilan. Jadi teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, keadilan dalam arti sebagai sikap dan tindakannya yang seimbang, profesional dan sesuai dengan hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Keadilan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan cara yang sama di hadapan hukum tanpa memandangkan status, kekayaan atau latar belakang mereka. Dalam konteks agama, keadilan seringkali dikaitkan dengan ajaran-ajaran moral yang menuntut manusia untuk berlaku adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan dan menegakkan kebenaran. Dalam Islam misalnya, keadilan adalah salah satu prinsip utama yang dikerjakan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya
yaitu manusia untuk berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan hukum formal, tetapi juga dalam hal amanah, keputusan dan tindakan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ceramah ini kita juga harus memahami bahwa keadilan bukan hanya sosial, memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga menegakkan kebenaran dalam memberantas segala bentuk ketidakkeadilan seperti penindasan, eksploitasi atau diskriminasi. Setiap orang memiliki kewajiban untuk berlaku adil, baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti keadilan sosial, menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kedua, keadilan hukum, menegakkan hukum dengan adil tanpa memihak. Yang ketiga, keadilan ekonomi, distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil. Jika tidak sebagai individu dan masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, maka kita akan menciptakan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera, dan keadilan adalah pilar penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai hamba Allah yang menginginkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah keadilan adalah konsep yang merujuk pada perlakuan yang setara, adil dan tidak memihak terhadap semua orang, sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip utama keadilan melibatkan distribusi sumber daya hak dan hukum secara profesional serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, ekonomi, dan moral, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan harmoni dalam masyarakat serta melindungi hak individu dan kelompok tanpa adanya diskriminasi. Kesimpulannya adalah keadilan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di mana setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhannya dan kontribusinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kultum saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah keadilan adalah hak segala umat di dunia. Baik,
untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.